Dan ini dia tempatnya. Oke, yuk. Oke, halo teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semuanya bahwa di tempat saya ada tempat hidden gem. Tapi tetap lihat sampai akhir karena ada hal-hal menarik yang ingin saya tunjukkan. Dan ini plot twist, guys. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke videonya. Cus. Oke, isi bensin dulu guys. Kita lengkapi amunisi untuk menuju tempatnya. Dan ini ada di hutan guys. Tempatnya sangat jauh dari desa. Oke, ikuti saja terus. Lanjut. Dan seperti inilah jalan di desa kami guys. Ini mulai masuk daerah hutan-hutan yang saya ceritakan, tapi masih jauh dari tempat yang saya ingin tunjukkan. Jadi terus pantengin guys. Oke, lanjut. Selain jalan yang bergejolak, di sini juga disuguhkan dengan keindahan alamnya. Seperti inilah di desa kami, banyak ladang-ladang warga dan pemandangan-pemandangan di sore hari yang sangat indah, sangat menyejukkan hati dan mengenakan mata. Jangan lupa pantengin terus guys. Dan di sini saya dikejutkan oleh teman saya, katanya ada burung yang nggak bisa terbang guys. Ya, saya sontak langsung lari mengejar burung itu, dan ternyata burungnya bisa terbang guys. Kayaknya tadi loncat-loncat nggak bisa terbang, waktu di lariin malah terbang jauh guys. Itu kalau nggak salah burung perkutut guys. Di sini juga masih banyak burung perkutut. Berjalan di jalan setapak, yaitu jalan kaki menggunakan sepeda motor, sangat-sangat ekstrim guys. Jalan dipenuhi batu. Kalau hujan ini licinnya nggak karuan guys. Dan seperti inilah kegiatan-kegiatan orang yang berada di lereng gunung. Saya dan teman saya pun sempat kesulitan untuk melewati jalan yang berbatu dan berlubang seperti ini guys. Tapi teman saya cukup pro untuk mengendarai sepeda motor, dan yaps, kita bisa dan terus berlanjut. Dan ini sudah sampai di lokasi guys. Tempatnya ada di bawah sana, yaitu air terjun mini yang ada di desa kami di lereng gunung guys. Oke, ikuti terus perjalanan kami, saya dan teman-teman. Di sini sudah ada orang yang mau cari rumput dan mau membersihkan ladang guys. Dan kita bercengkrama dulu baru kita lanjut nanti. Oke. Refreshing dulur, pengen arai lo bur, nalas asring dulur. Di sini saya dan teman saya
masih duduk-duduk santai dulu karena baru sampai lokasi. Ya kira-kira 5 sampai 6 kilo lah dari rumah guys ini. Dan dalamnya seperti itu tadi, terjal dan sangat ekstrim. Di sini saya bincang-bincang dulu bersama bapak-bapak dua ini. Dan habis ini kita lanjut ke tempat air terjunnya guys. Air terjun mini yang terjadi karena alam yang membuatnya. Hahaha. Dan yap, waktunya kita menuruni lereng ini untuk melihat air terjun mini yang ada di sungai ini guys. Ya ini Bapak Man mau mengangkat pupuk untuk memupuk cengkeh guys di bawah. Seperti inilah kekuatan orang desa kami, sangat kuat sekali guys menuruni bukit dan membawa pupuk satu sak, yaitu kurang lebih ya 30 kiloan mungkin guys, kalau nggak salah. Dan ini teman saya masih santai-santai, nggak mau berdiri. Ini gimana ini teman saya ini, wah. Dan nggak masuk. Lihat pemandangan dulu aja guys, sambil nunggu teman saya ini mager. Aduh, apalah kau ini. Oke, dan dia mau berdiri tapi nggak mau duluan guys, karena dia pakai sandal. Ya sandalnya licin, sandal slop guys. Saya pakai sandal yang ada jepit kakinya, jadi agak mendingan lah. Dan kita perlahan-lahan menuruni lereng ini. Jalannya ya begitulah guys, jalannya ini wah tinggi sekali ini guys. Ini kalau jatuh di sini sampai rumah ini kayaknya sampai rumah ini. Dan teman saya di belakang saya mengikuti saya. Saya sendiri pun nggak tahu ini jalannya kemana, dan teman saya juga nggak tahu. Kita ngikutin Bapak Man saja. Ini ada air terjun mini guys, tapi mini sekali ini, bukan yang itu yang saya mau tahu. Dan itu pohon cengkeh yang saya ceritakan tadi, pohon cengkeh yang dirawat oleh Bapak Man, dirabuk setiap hari guys, dipupuk guys setiap hari. Maaf ya, ini contohnya seperti ini. Saya spill dulu guys. Nah, masih kecil, mungkin 10 sampai 15 tahun lagi sudah besar sekali guys ini. Dan kita langsung menuju ke spotnya perlahan-lahan, tapi pasti guys, karena jalannya licin sekali ini. Wah, kalau nggak pakai sepatu sih jatuh ini mungkin. Tapi saya nggak pakai sepatu guys, karena udah terbiasa. Saya orang sini kan, udah terbiasa kesini. Ini juga ada cabai, kacang, dan serai untuk tanamannya. Lihat jalannya, wah sangat tidak mudah diakses ini guys. Teman saya sekarang duluan karena sudah di rendahan, dataran rendah. Dan iya, ini dia yang saya ingin tunjukkan kepada kalian guys. Air terjun ini di sungai, di lereng gunung. Wah cantik sekali bukan? Di tempat kalian ada nggak guys seperti ini? Ini tapi saya nggak tahu ini namanya apa. Kalau di desa saya nyebutnya cuma gerojokan gitu aja guys. Ini nah kalau musim hujan airnya airnya deras sekali guys kalau musim hujan, dan dibuat foto itu cantik guys. Dan sekarang lagi musim kemarau, jadi airnya kecil banget, hampir nggak ada itu. Tapi kalau musim penghujan, wah ini fantastis sih, keren guys. Sangat terpencil tempat Hidden Gem ini, keren. Dan saya jalan-jalan dulu, melihat-lihat sekitar. Sudah lama saya nggak kesini, pengen tahu guys.
Yap, dikarenakan tempatnya yang sangat kotor, teman saya berinisiatif mau membersihkannya guys, mengambil sampah dan botol-botol. Tapi untuk saat ini botolnya dulu yang kita kumpulkan. Ya seperti itu, kotor sekali guys. Sudah dapat segini. Dikit kan dimancing nih gini tuh tek cilik. Iya. Karo mbahmu. Iya bener. Dan ini dia plot twist yang saya ceritakan di depan tadi guys. Teman saya berinisiatif untuk membersihkan tempat ini, dan oke, kita bersihkan bersama guys. Ini videonya saya cepatkan saja karena ini durasinya hampir setengah jam guys. Ini pembersihan ini. Saya ambil dulu wadah untuk menjadi tempat wadah botol-botol plastik yang berserakan di sini guys. Dan ikuti terus, oke? Oke, wadahnya sudah sampai dan waktunya kita bersih-bersih guys. Ini saya masukkan botol-botol yang sudah disisihkan dan membantu teman saya ini mengumpulkan botol-botol ini. Saya nggak tahu guys kalau di sini banyak botol seperti ini dan kotor sekali guys. Wah, nggak expect sih nggak sekotor ini. Waktu saya buka dan teman saya bongkar itu kotoran, wah sangat disayangkan tempat cantik ini tapi kotor banget guys. Dan saya harus membuang air yang terjebak di dalam botol satu persatu guys ini. Wah banyak sekali ini. Sebanyak itu bersama teman saya ini. Teman BTW namanya teman saya ini Randy guys. Randy, saya bersama Randy yang bersihkan satu persatu. Dan oke, saya kira juga untuk bersih-bersih nggak terlalu menghabiskan waktu lah ya. Saya kira juga sedikit. Ternyata teman saya bongkar di bagian dalam guys. Wah, jadi nggak jadi sedikit guys, jadi banyak banget. Wah kok bisa sampah sebanyak ini berhenti di sini itu loh guys. Saya juga kaget awal lihatnya. Lihat aja terus ini saya ngumpulin sampah ini. Itu masih sedikit guys. Habis ini lihat banyak sekali guys sampahnya. Oke, dan semua teman-teman YouTube yang suka dengan konten saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. FZN Outdoor, kami akan selalu upload, mungkin untuk saat ini seminggu 2 kali lah videonya. Mungkin entah bersih-bersih atau mancing, cari kayu, nggak tahu lah ini kedepannya gimana. Tapi dukungan dari kalian yang sangat saya harapkan guys. Di sini saya juga pemula, mohon dukungannya ya guys. Kalau suka dengan konten kami, kalian subscribe dan like. Jangan lupa komen guys. Saya balas, pasti saya balas. Dan ini Pak Man sudah
datang lagi untuk melihat hasil kami bersih-bersih. Ternyata wah, lihat guys, udah hampir sekarung penuh itu semua botol plastik dan sandal-sandal, lampu-lampu. Wah, gak keren sih ini. Padahal tempatnya ini harusnya bersih loh, kan bagus sekali ya ini kalau musim penghujan. Nah, waktu musim penghujan itu mungkin ya banyak orang buang sampah mungkin dan terdampar di sini atau gimana. Saya juga nggak tahu ini kok bisa sekotor ini. Wah, itu teman saya Pak sampai menggunakan effort berlebih ini guys untuk melihat di bawah-bawah batu itu. Wah, banyak sekali botol-botol sandal dan lampu-lampu itu. Wah, dan banyak yang ada airnya guys, karena mungkin nggak seminggu 2 minggu ya terdampar di sini, mungkin udah hampir tahunan ya ini. Dan ini musim kemarau guys, jadi airnya surut. Kalau nggak musim kemarau ya saya berdiri itulah airnya segitu, mungkin sudah tenggelam ini HP saya kalau nggak musim kemarau. Lihat teman saya, wah sebanyak itu loh guys, sampah semua. Wah, dan ini Pak Man lanjut mencari rumput guys, karena dia mencari pakan untuk ternak. Kami rencananya mau lihat tempat ini apakah masih bagus gitu loh. Kalau dulu kita masih kecil itu bagus guys, nah sekarang juga masih bagus tapi kotor guys. Nah, maka dari itu kita bersih-bersih aja. Teman saya ini berinisiatif, udah bersih-bersih aja, nggak tahu di sini mau ngapa-ngapain kan. Oke, bersih-bersih. Ini udah menit keberapa ini. Wah, teman saya belum selesai juga membersihkan tempat ini, dan saya pun juga bersih-bersih guys, tapi saya hanya bagian memasukkan botol saja guys. Kata teman saya udah biar aku aja. Oke, biar dia aja guys, kita yang memproses dan menata ini. Dan lihat sekarang udah seberapa itu. Wah, ini kalau 2 kilo lebih kayaknya guys, berat ini, lumayan ini sampah-sampah ini. Dan ini harus dibawa naik. Tadi jalannya juga kayak gitu, tahu sendiri kan seperti apa. Dan ini teman saya udah selesai bersih-bersihnya. Saya tekan-tekan ini botol biar bisa dibuat tali guys. Kita lanjutkan lagi, dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul petang. Kita harus pulang dan harus segera di rumah. Banyak ini guys, ini hanya plastiknya saja guys, yang lain-lain belum dibersihkan. Wait.
Dan saya nggak lupa-lupa mengingatkan guys, untuk teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya FZN Outdoor, untuk saya lebih semangat lagi membuat konten yang lebih menarik selanjutnya guys. Ini saya udah OTW pulang nih guys, udah petang, kalau di sini udah jam 5 lebih guys, udah waktunya pulang ini. Dan teman saya yang membawa botol-botol dan sampahnya guys, karena saya disuruh video, dia yang bawa guys. Oke, lanjut. Lumayan. Sangat tinggi sekali. Cari hasil. Golek kayu. Wong mulai kayak gowo. Makan bos. Lek makan bos. Nah, boleh kene. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Proses pemanjangan kayu mahoni untuk pakan kambing. Ini guys, sangat terakhir. Loh, emang kok ngomong kenapa? Oh. Oke, sudah selesai pembersihannya masih. Tinggal pulang. Wes. Oke, dan waktu pulang sudah tiba guys. Nah, ini kita lewat jalan yang kita lewati tadi guys. Pokoknya tonton jangan berhenti guys, ini wah sangat es krim ini, sangat es krim banget ini. Jalanannya licin, berdebu, berbatu, berkerikil, berlubang, wah ini campur nih. Udah lengkap lah. Udah di jalan ini apa aja ada ini. Sangat es krim.
sampai di penghujung acara guys, sudah sampai di penghujung video, dan ini sekaligus menjadi penutupan video kami dari channel FZN Outdoors. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, like, comment, and subscribe channel FZN Outdoor biar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari channel kami. Mungkin kedepannya kita akan membuat konten yang lebih fresh, lebih menantang, dan ya seterusnya itulah. Dan sudah sampai rumah guys, kita tinggal ke rumahnya Randy saja. Ini rumahnya, masukkan. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah setia menonton dari awal sampai akhir video. Dan yaps, bye bye.